Nah, baik. Ternyata memperbanyak pujian itu secara ilmu sosiologi adalah mempererat persaudaraan pertemanan kita. Bahkan ada yang berlebihan. Bapak kita yang terhormat, kalau bapak kita ini, wah begini, kalau bapak kita begini. Terkadang dilebih-lebihkan ya Pak. Jadi seorang muslim nggak mesti begitu. Jadi kalau kita memberikan pujian sesuai pada aslinya, itu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in, amma ba'd. Syukur, puja-puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, senantiasa masih mengucurkan aneka ragam nikmatnya kepada kita bersama, hingga di pagi yang sejuk dan segar bugar ini, alhamdulillah kita masih mampu menjalankan rutinitas ubudiyah kita, sholat subuh berjamaah, dan juga kita masih bisa insyaallah mengikuti kajian taklim yang mana diamanatkan kepada kami, itu kajian tentang kitab Minhajul Abidin. Semoga kita tergolong orang-orang yang dianjurkan Rasul, yaitu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah kalian itu sebagai sosok orang yang pintar, atau orang alim, atau jadi guru. Kata Rasul, kita berusaha menjadi orang yang pintar, ini nomor satu, ataupun menjadi seorang guru, seorang pendidik. Itu anjuran yang pertama. Al-muta'alliman, kalaulah belum bisa menjadi orang alim atau orang yang banyak ilmu atau yang jadi pintar, paling tidak kategori kedua adalah al-muta'alliman, atau setidaknya orang yang terpelajar, al-mustami'an, atau paling tidak jadi pendengar. Ini kategori ketiga. Au muhibban, atau penggemar. Jadi ada 4 kelompok kategori yang dianjurkan Rasul kepada kita: jadi orang pintar, terpelajar, pendengar, atau penggemar. Wala takun khomisan, jangan sampai kalian berada pada posisi yang kelima. Apa itu posisi yang kelima? Maksudnya tidak masuk dalam salah satu yang 4 ini. Kalau orang pintar pun enggak, terpelajar pun belajar pun enggak, mendengar pun enggak, penggemar pun enggak, maka ini yang dihindari dari anjuran Rasul tadi. Insya Allah minimal kita berada pada posisi orang alim, atau tidak bisa minimalnya orang yang suka belajar. Atau kalaupun tidak masuk kategori kedua, ya pendengar, alhamdulillah masih rutin mendengarkan kajian. Ada kalanya mungkin kita belum masuk kategori tergolong pendengar, paling tidak penggemar, suka memfasilitasi di mana ada kajian-kajian.
Hadirin sama-sama kita hormati selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon Taman Galaksi beserta jajarannya, tentunya para tokoh masyarakat dan juga bapak-bapak, ibu-ibu selaku jamaah yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan masuk kepada bab yang ke-7. Tanpa disadari, alhamdulillah, secara babnya kita sudah masuk di penghujung bab kitab Minhajul Abidin. Ada 7 bab yang telah kita lalui, artinya yang ada 6 bab yang telah kita lalui, dan ini masuk bab yang terakhir, di mana yang pertama adalah uqbatul ilmi, tahapan ilmu. Ini yang pertama. Waktu itu kita telah melalui tentang tahapan ilmu. Lalu yang kedua uqbatut taubah, yaitu tahapan taubat. Yang ketiga uqbatul awaid, yaitu tahapan tentang godaan-godaan terhadap manusia. Yang keempat uqbatul awarid, yaitu tentang tahapan-tahapan yang merupakan kendala-kendala dalam hal beribadah. Kita sudah bahas apa saja kendala-kendalanya itu. Yang kelima uqbatul bawa'is, yaitu tahapan-tahapan pendorong atau yang menjadi motivasi di dalam beribadah. Terakhir kemarin pertemuan kita yaitu uqbatul qawadih, yaitu faktor-faktor perusak ibadah. Itu yang kemarin kita membahas tentang masalah ujub, riya, itulah faktor-faktor perusak ibadah. Insyaallah di pagi hari ini kita masuk kepada bab yang ke-7, merupakan bab terakhir di dalam kitab Minhajul Abidin. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-uqbatus sabi'atu wa hiya uqbatul hamdu was syukr. Tahapan yang ke-7 yaitu tahapan tentang pujian dan syukur. Summa alaika waffaqakallahu wa iyana bihusni taufiqih ba'da qat'u hadhil aqabati wa zuqru bil maqsudi min hadhil ibadati sultlati minal afati bil hamdi wa syukr lillahi ta'ala. Kemudian semoga kita senantiasa mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui berbagai bab sebelumnya, berarti sudah 6 bab yang kita lalui, serta kita sudah mampu membersihkan hal-hal yang menodai ibadah kita, dan termasuk menghindari hal-hal yang merusak nilai-nilai ibadah kita. Maka hendaklah kita masuk kepada bilhamdi wasyukri, yaitu pujian dan syukur. Kenapa kita harus masuk kepada ini, pujian dan syukur itu? Ala hadhihi ni'amil azimah, yaitu kita harus
syukur atas nikmat yang besar ini, wal mannatul karimah, dan karunia yang begitu mulia. Wa innama yalzimuka dzalika li amrain, kita semestinya melanggengkan, melazimkan karena dua hal. Ahaduhuma lidawamin ni'mah. Kenapa kita harus melanggengkan? Kenapa kita harus senantiasa merutinkan hamd dan syukur itu? Ahaduhuma lidawamin ni'matil azimah. Tujuannya kita supaya mendapatkan kontinuitas nikmat yang besar itu. Jadi ternyata hikmah dari pujian dan syukur itu supaya mempertahankan eksistensi, supaya mempertahankan tentang kenikmatan yang besar itu. Jadi kita dituntut untuk banyak memberikan pujian dan syukur itu sebenarnya adalah untuk mempertahankan nikmat itu sendiri. Kenapa harus kita pertahankan nikmat itu? Karena nikmat itu adalah merupakan, kalau gambaran Rasul, mohon maaf, itu ibarat kata hewan liar. Ibarat kata hewan liar, di mana hewan liar itu dibutuhkan tali. Hewan ini kalau nggak ada talinya dia akan pergi kemana-mana. Digambarkan Rasul, nikmat itu juga demikian, Pak. Ada kalanya pagi ini kita mendapat nikmat, ada kalanya baru sekejap saja kita mendapatkan nikmat itu, tiba-tiba nikmat pergi, datang rasa sengsara. Di mana rasa sengsara itu? Baru saja kita tertawa, ternyata kita harus menangis. Baru saja sekeluarga bersenang-senang, berbahagia, bersukaria, bercengkrama, baru saja mengalami keceriaan dalam rumah tangga itu, tiba-tiba sudah harus ada yang kehilangan dari anggota keluarga. Akhir-akhir ini sering kita menyaksikan demikian, Pak. Ada jemaah kita yang seperti itu. Di tengah-tengah pesta yang begitu ceria, ternyata di tengah-tengah pesta itu sendiri ada musibah. Itu tadi, mungkin merasa kenikmatan dengan kesukariaan itu ternyata sudah harus diiringi dengan sebuah tangisan. Banyak orang yang terkadang mendapatkan berita yang menyenangkan, hanya beberapa menit kemudian sudah mendapatkan informasi yang menyedihkan. Nah, di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa, apalagi ada di kutipan hadis Rasul itu, bahwa nikmat itu bagaikan hewan liar. Kalau enggak kita ikat, dia akan pergi-pergi. Jadi nikmat itu pun perlu diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Bil hamdi wasyukri. Perbanyak pujian dan syukur. Pujian dan syukur itu adalah bagaikan tali terhadap seekor hewan supaya dia nggak jauh-jauh. Andaikan kita punya seekor sapi atau kambing, supaya dia nggak terlalu jauh, maka kita kasih tali supaya dia bisa terkontrol. Berarti hamdun dan syukur, pujian dan syukur itu merupakan remote kontrol terhadap nikmat yang besar itu. Lalu apa pujian itu? Bagaimana sebenarnya refleksi pujian itu terhadap mempertahankan nikmat itu? Ternyata kalau kita lihat dari surah Al-Fatihah, mohon maaf Pak, mungkin pernah kita bahas tapi tidak apa-apa, kita perkuat lagi, kita ulang lagi.
Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Kalau seandainya ini disaring, diperas, itu ternyata terkumpul pada satu surah. Di mana itu? Surah Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya diperas, intinya yang paling ini di mana sebenarnya? Di surah Al-Fatihah. Lalu surah Al-Fatihah itu diperas lagi, misalnya dicari intisarinya lagi, di mana letaknya? Di Alhamdulillah. Lalu Alhamdulillah itu apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi bagi Allah, Rabbul, alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mohon maaf, kalaulah kita analogikan tadi, Al-Quran itu seluruh surah yang ada, 114 surah itu dicari misalnya di mana sih yang paling dominan, yang paling intisarinya ada di mana? Di surah Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah itu diperas lagi, di mana sih intisarinya, di mana? Di Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah segala puji. Berarti ternyata puji itu nggak hanya satu. Berarti puji itu banyak. Karena disebut segala puji. Makanya di kitab tasawuf juga ada dibahas bahwa puji itu minimal dibagi 4 secara umum. Puji itu ada 4. Pertama, puji Allah terhadap dirinya. Allah itu sering memuji dirinya. Contoh, la ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan itu kecuali saya. Tidak ada Tuhan itu selain aku. Kata-kata itu adalah merupakan gambaran kesombongan. Tidak ada Tuhan itu selain saya, kata Allah. Lalu ini kan simbol kesombongan. Karena hanya Allah yang boleh sombong, makanya haram kita sombong. Hanya Allah yang berhak memakai pakaian sombong, maka dilarang kita memakai pakaian sombong. Kira-kira kalau pakaian yang tidak layak kita pakai, kira-kira gimana? Pantas nggak Pak? Yang beda ukuran aja udah nggak layak dipakai ya Pak? Itu gambaran sederhana aja. Apalagi itu pakaiannya Allah. Jadi itu tadi, puji Allah bagi dirinya. Hanya Allah yang boleh memuji dirinya. Yang kedua, puji Allah bagi hambanya. Allah itu memuji hambanya, termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi. Apa di sini yusholluna? Bersolawat. Apa iya Allah itu berselawat seperti selawatnya kita kepada Nabi? Tentu enggak. Kalau kita selawat kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak mungkin Allah mengucapkan Allahumma sholli sedangkan Allah itu dirinya sendiri. Jadi selawat itu apa? Selawat itu adalah simbol penghormatan. Selawat itu adalah simbol pujian. Bagaimana Allah memuji hambanya? Banyak pujian-pujian yang diberikan Allah kepada nabinya, khususnya Nabi Muhammad.
berarti puji Allah terhadap hambanya, terutama kepada Nabi Muhammad. Pak, kita aja kira-kira mohon maaf lewat nih jamaah masjid, cara menghormati kita di jalan, assalamualaikum Pak, ya, kurang lebih begitu ya Pak ya. Sesama jamaah masjid Al-Furqan lewat di jalan, assalamualaikum Pak, salam. Tiba kita berpapasan lewat misalnya Pak RT, assalamualaikum Pak RT, udah beda lagi salam. Lewat Pak RW, assalamualaikum Pak RW, nadanya intonasinya udah berbeda. Ternyata kita lewat di jalan, lewat Pak polisi, ya Pak, karena kita nggak tahu dia muslim atau enggak. Misalnya, kira-kira kalau yang lewat itu lurah, bagaimana cara kita memberikan salam? Kok ya Pak Lurah, Pak Camat, wah mungkin nggak begitu lagi. Oh ya Pak Camat, semakin rendah bahasanya. Apalagi wali kota yang datang, nggak mungkin kita menyapanya, assalamualaikum Pak Wali Kota, begitu nggak kira-kira Pak? Pasti beda. Bisa-bisa kita akan diam, wah Pak Wali Kota. Artinya kenapa? Di dalam tahapan-tahapan lapisan masyarakat itu sendiri bahwa kita menyapanya, berinteraksinya beda nggak kira-kira Pak? Beda. Apalagi misalnya teman sejawat dengan orang yang beda usia, dengan beda karakter, dengan beda stratifikasi sosial, pasti berbeda. Begitulah salawat itu kepada Nabi. Salawatnya kita sebagai umat berbeda dengan salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya malaikat tentunya berbeda salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kurang lebih begitu Pak. Jadi salawat itu adalah merupakan simbol penghormatan. Berarti puji Allah bagi hambanya. Yang ketiga, puji hamba sesama hamba. Jadi kita ini boleh Pak memberikan pujian. Saya sering menyampaikan ini walaupun di jamaah saya, karena saya kaitkan ini dengan ilmu sosiologi Pak, ilmu tentang kemasyarakatan ya Pak ya, tentang bermasyarakat. Orang yang bisa banyak memberikan pujian kepada orang lain itu pasti lebih banyak temannya. Orang yang bisa banyak memberikan pujian kepada temannya, maka akan lebih dekat orang lain kepadanya. Begitu nggak kira-kira Pak? Iya. Selama pujian itu masih normal dan memang tidak mengada-ada, tidak berlebihan, silakan Pak. Janganlah pelit-pelit memberikan pujian kepada saudara kita. Jangan merasa pelit memberikan pujian kepada teman-teman kita. Apalagi sesama jamaah Masjid Al-Furqan. Pak, mungkin sudah jarang kita temukan yang jamaah masjid, terutama jamaah kuliah subuhnya, yang masih banyak tergolong orang-orang yang senior, yang sudah sepuh dan masih tergolong rutin ke masjidnya. Ini adalah pujian. Tidak menutup kemungkinan dengan rutinnya kita sholat berjamaah ke Masjid Al-Furqan, maka Allah memberikan kesehatan kepada kita. Dan bahkan mohon maaf, andaikan didengar saudara kita, tolong, bukankah nilai-nilai keberkahan dari orang yang masih rutin dan begitu aktif ke masjid ini akan mendapatkan imbas, akan mendapatkan asas manfaat terhadap warga yang ada di sekitar Taman Galaksi ini? Mungkin karena keberkahan orang masih rutin sholat berjamaah, maka tetangga kita jadi aman. Mungkin karena keberkahan sholat berjamaah ini, maka tetangga kita masih pada sehat. Alhamdulillah,
Ustadz kita tadi, Ustadz Mustaqim memimpin Qunut Nazila. Kalau kita melihat dan menyaksikan rekaman-rekaman cuplikan video saudara-saudara kita di Palestina, cukup memprihatinkan ya Pak ya. Ya artinya kita kembali kepada takdirnya ya, memang sudah seperti itu yang mereka alami, tapi yang jelas sebagai rasa ikhwanul muslimin kita, rasanya miris hati kita, pengen rasanya berbuat yang lebih untuk membantu saudara kita, namun keterbatasan kemampuan daya kita, sehingga kita mungkin rezeki yang kita miliki kita infakkan, kita sedekahkan melalui panitia-panitia yang akan menyampaikan donasi ke sana. Selain itu, teruslah berdoa, jangan bosan untuk berdoa. Kalau ada orang mengkritisi, berdoa, mohon maaf, apalagi orang-orang yang anti dengan Islam, mana doanya itu? Buktinya nggak ada. Jangankan sesama orang non-muslim, yang muslim sendiri aja sering orang menagih, di mana bukti doa itu? Sedikit kita ungkap kisah. Ada seorang bernama Syahdan. Syahdan ini sudah separuh baya atau bahkan tergolong sudah tua. Satu ketika beliau ini dijuluki orang sebagai ahli ibadah, Pak, rajin ibadah. Lalu kurang lebih seperti sekarang sudah mulai di musim penghujan, akhirnya datang banjir. Begitu datang banjir, Syahdan ini masih membentangkan sajadahnya, dia duduk di situ bersila sambil bertasbih dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari banjir. Akhirnya banjir semakin tinggi. Pak RT, Pak RW dan tokoh-tokoh masyarakat datang menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk warga Taman Galaksi, untuk warga ini mohon untuk dievakuasi, mohon untuk sementara kita harus mengungsi karena menurut informasi bahwa banjir ini akan semakin tinggi. Akhirnya orang udah pindah, yang lain udah pada mengungsi, dia nggak mau. Ditemukanlah ini oleh Pak RT sama Pak RW, Pak Syahdan, ayo kita mengungsi, ini banjir akan semakin tinggi lagi. Oh ya enggak, silakan kalian mengungsi, saya enggak, saya sedang berdoa kepada Allah. Akhirnya banjir semakin tinggi, dia naik ke meja, dia taruh sajadahnya ke meja, semakin tinggi lagi. Akhirnya udah sampai naik dia ke loteng, datanglah perahu karet. Ayo, disampaikan oleh Pak RT dan Pak RW kalau Pak Syahdan masih bersekekeh untuk tidak mau meninggalkan rumahnya. Datanglah perahu karet. Oh, Pak Syahdan, oh ya, ayo naik ke perahu karet. Menurut informasi banjir ini akan semakin tinggi lagi. Oh enggak, saya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, dia nggak mau. Maka semakin tinggi banjir ini, naik dia ke genteng. Akhirnya datang bantuan helikopter dari tim SAR. Pak Syahdan, ambil tali ini, naiklah, karena banjir akan semakin tinggi lagi. Oh enggak, saya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, Syahdan tadi hanyut terbawa arus banjir. Di dalam kisah itu, maka seorang alim al-allamah, maka beliau bermimpi Syahdan ini komplain kepada Allah. Begitu dia meninggal, ya Allah, di saat begitu banjir, aku sudah berdoa kepadamu, ya Allah, di mana letak hikmah daripada doa saya, keberkatan doa saya? Engkau tidak menolongku, ya Allah. Ya Allah, semakin datang banjir itu, aku sudah naik dan aku berdoa lagi, kenapa engkau tidak selamatkan aku, ya Allah? Allah menjawab, wahai Syahdan, mulai dari banjir pertama sebenarnya aku sudah
menjawab doamu. Itu Pak RT, Pak RW, aku yang menggerakkan datang ke sana menyampaikan informasi itu supaya engkau itu diselamatkan, evakuasi dari lokasi itu. Tapi aku berdoa lagi, ya Allah. Betul. Maka saat engkau berdoa, aku kirimlah itu tadi perahu karet yang dibawa oleh tim SAR. Sebenarnya aku mengabulkan doamu. Tapi aku berdoa lagi, ya Allah, sampai helikopter itu saya gerakkan untuk menolongmu sadar. Tapi tetap saja kamu nggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti inilah yang sering kita alami karena kita berdoa sering merasa tidak secara instan dikabulkan Allah, padahal doa kita itu sudah dikabulkan Allah sesuai dengan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi doa kita untuk saudara kita di Palestina pasti diijabah Allah. Lalu bentuk apa Allah mengijabahnya, itu yang kita belum tahu. Yang jelas ada satu hal yang luar biasa, kekokohan, keteguhan iman mereka. Saya salut merinding kalau melihat anak kecil saja jadi korban berdarah-darah sekarang masih Allahu Akbar, luar biasa. Berarti kekokohan tauhid mereka itu luar biasa. Terancam nyawanya mereka masih aja kuat akidahnya. Itu mungkin Allah kuatkan mereka di situ. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita belum bisa baca, belum bisa tahu. Artinya semoga yang korban menjadi syahid fid dunya wal akhirah. Baik, puji hamba sesama hamba tadi Pak ya. Puji hamba sesama hamba, mulai sekarang perbanyaklah, berlatihlah kita saling memberikan pujian. Pak, alhamdulillah, saya alhamdulillah melihat Bapak sekarang semakin rutin ke masjid ya. Pak, alhamdulillah dengan rutin Bapak ke masjid sekarang saya melihat Bapak semakin sehat. Pak, alhamdulillah saya lihat sekarang putra-putri Bapak ya sukses ya. Pak, alhamdulillah putra-putri Bapak sekarang ya udah ikut juga ke masjid ya. Alhamdulillah. Sampaikanlah pujian-pujian itu. Puji hamba sesama hamba. Lalu yang terakhir, puji hamba terhadap Sang Penciptanya. Jadi puji itu ada 4. Puji Allah bagi dirinya, puji yang kedua puji Allah bagi hambanya, yang ketiga puji hamba sesama hamba, yang keempat puji hamba terhadap Sang Penciptanya. Nah, lalu kan itu tadi baru kelompoknya yang 4, sementara jenisnya kan banyak. Kita memuji orang karena ibadahnya, kita memuji orang karena prestasinya, kita memuji orang karena kedermawanannya. Pak, alhamdulillah saya ada rasa iri dengan Bapak. Kenapa? Sudah Bapak rajin ibadah, rajin juga lagi berderma. Boleh nggak iri begitu? Boleh Pak. Iri itu boleh dalam hal ilmu dan kebaikan, itu boleh. Saya iri melihat Bapak secara sholatnya rutin, ubudiahnya rutin, berinfaknya rutin juga. Kalau saya tuh melihat Bapak sudah mendapatkan kesenangan dunia dan kebahagiaan akhirat, insya Allah, apa salahnya kita sampaikan? Nah, baik. Ternyata memperbanyak pujian itu secara ilmu sosiologi adalah mempererat persaudaraan pertemanan kita. Pak, kita lihat itu para pejabat-pejabat itu rata-rata itu karena pandai pujian, pandai memberikan pujian. Bahkan ada yang berlebihan. Bapak kita yang terhormat, kalau Bapak kita ini, wah begini, kalau Bapak kita begini. Terkadang dilebih-lebihkan ya Pak.
Jadi seorang muslim nggak mesti begitu. Jadi kalau kita memberikan pujian sesuai pada aslinya, itu yang terbaik. Namun bagaimana kalau orang memuji kita? Bagaimana kita menerima pujian itu? Nggak boleh. Pak, saya lihat Bapak sekarang lebih sehat ya, lebih segar ya. Oh iya, saya kan sekarang tiap pagi olahraga. Oh iya, saya sekarang yang penting tidak perlu saya yang lain, yang penting sholat saya, olahraga saya, pola makan saya. Wah, ini tidak boleh. Jadi seolah-olah merasa karena itu upaya dia sendiri. Ketika orang memberikan pujian, maka kembalikanlah pujian itu kepada pemilik aslinya. Bapak lebih sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Orang memuji kita diterima, tapi pujian ini kembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu kepada Allah. Begitu Pak. Baik. Syukur. Apa bedanya antara puji dan syukur? Puji itu lebih luas ketimbang syukur. Kalau puji itu biasanya masih bersifat zahir, masih bersifat lahiriah, masih mudah dideteksi. Kalau puji itu, puji itu gampang dideteksi karena rata-rata masih bersifat lahiriah. Mas, alhamdulillah, dengan adanya Mas dokumentasi kita sekarang di Masjid Al-Furqan, alhamdulillah rapi. Nah, berikan pujian itu masih lahiriah. Beliau mendengar, bahkan ada yang lain mendengarkan. Ini kalau puji. Sedangkan syukur itu adalah merupakan kesabaran yang juga merupakan simbol penyerahan diri. Jadi syukur itu berawal dari hal yang abstrak, perasaan hati. Jadi bedanya, kalau pujian itu lebih bersifat kepada lahiriah, sedangkan syukur itu adalah lebih bersifat batin, rasa senang, rasa menerima, rasa sabar. Makanya Pak, hakikat daripada sabar itu juga syukur. Sabar dengan keprihatinan, sabar dengan kemiskinan, sabar dengan kesakitan, itu adalah syukur. Tapi tidak boleh sabar dalam hal kebodohan, tidak boleh. Kalau sabar dalam hal kebodohan itu tidak boleh, berdosa. Karena kita tidak boleh bodoh. Yang bodoh, mohon maaf, ya harus belajar. Itu tadi hadis pembuka tadi. Kun aliman, jadilah kalian orang yang pintar, atau terpelajar, atau pendengar, atau penggemar. Jangan sampai jadi kelompok kelima yang tidak masuk dari di antara kategori yang 4. Baik, syukur itu berasal dari kesadaran yang dalam dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara puji dan syukur itu masih ada bedanya. Puji memiliki arti yang lebih luas ketimbang dengan syukur. Sudah jelas, kalau puji itu jenisnya saja berbeda, pengelompokannya aja pun tadi jelas berbeda. Sedangkan syukur itu adalah ketaatan yang bisa juga disimbolkan dengan memanfaatkan anggota badan. Jadi syukur itu tetap berasal dari ketaatan hati kita kepada Allah, sekalipun nanti akan dimunculkan anggota badan kita sebagai rasa tanda syukur itu.
ahaduhuma liddawamin ni'matil azimati wasani lihusuliz ziyadati. Baik Bapak Ibu, tadi dikatakan kenapa sih kita harus melangsungkan ataupun membiasakan untuk hamdun dan syukrun itu, pujian dan syukur itu. Salah satunya adalah liddawamin ni'matil azimah, supaya nikmat yang besar itu tetap kontinuitas kita peroleh, kita rasakan. Wasani yang kedua, lihusuli ziyadati. Yang kedua, kalau kita banyak memuji dan bersyukur, lihusuli ziyadah, ternyata untuk menambah nikmat itu. Pertama, untuk supaya menetapkan nikmat itu tetap ada sama kita, supaya enggak lepas-lepas. Andai kata nikmat itu kita rasakan, oke, terkadang dia agak pindah sebentar, oke, balik lagi. Ibarat kata hewan yang liar tadi, dengan adanya tali, dia pergi ke ujung sana, mentok, balik lagi dia. Pergi ke ujung sini, mentok, balik lagi. Mudah-mudahan nikmat itu seperti itu. Kalau kita banyak menyampaikan hamdun wa syukrun, maka nikmat itu gak jauh-jauh dari kita. Muter ke sana, datang lagi, pergi ke sana, datang lagi, kurang lebih begitu analoginya. Yang kedua, kenapa kita hamdun dan syukur? Lihusuli ziyadah. Ternyata kalau kita banyak mengucapkan pujian dan rasa syukur, maka akan menambah. Bukankah firman Allah banyak yang mengatakan tentang syukur itu? Lihusuli ziyadah, fama dawamun ni'mah wali anna syukra qayyidun ni'mah. Sesungguhnya ketetapan nikmat itu qayyidun ni'mah, merupakan tali nikmat. Wa yabqa wa bitarkihi tazulu wa tahulu. Kalau kita meninggalkan pujian dan syukur, maka katanya tadinya itu akan lepas. Watabaka, maka dia tertinggal. Watarkuhu, dan bahkan dia meninggalkan kita. Nikmat itu meninggalkan kita. Nikmat yang kita peroleh tadi, pergi dia meninggalkan kita. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada satu kaum kecuali mereka berupaya maksimal untuk merubahnya sendiri. Artinya ayat ini, Allah itu enggak semata-mata akan merubah nikmat itu kepada kamu kalau memang kamu tidak mau berusaha, kata Allah. Berarti nikmat itu tidak sekonyong-konyong datang, Pak. Nikmat itu adalah masih terkait erat dengan upaya maksimal kita. Sudah sejauh mana kita berhamdun dan bersyukur? Sejauh mana, sebanyak apa kita melakukan pujian dan syukur? Jadi kalau ternyata nikmat itu jauh dari kita, dapat kita evaluasi diri kita, mungkin inilah akibatnya masih kurangnya kita memberikan pujian dan syukur. Berarti innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada satu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau berusaha keras, mau berupaya maksimal untuk merubah kondisi nikmat itu. Bagaimana merubahnya? Yang kurang ya mohon bertambah, yang sakit mohon berobat dan mohon berdoa. Kurang lebih seperti itu. Terlepas dari doanya seperti Allah mengabulkan itu kita tidak tahu. Yang jelas kita yakin setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah. Tinggal bagaimana bentuk Allah mengijabah, mengkabulkan doa kita itu yang kita tidak tahu. Allah mengabulkan doa kita bukan mesti sesuai dengan permintaan kita,
tapi kadang Allah menjawab doa kita sesuai yang terbaik buat kita. Qala fa kafarat bi an'amillahi fa iza Allah ta'ala libasul ju'il khawfi bima kanu yasnaun. Ternyata ketika kita tadi mau melakukan pujian dan syukur, maka ternyata itu akan mengikat nikmat itu. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan pujian dan syukur, maka Allah menjauhkan nikmat itu dari kita. Maka wa qala Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku itu, kata Allah. Sebaliknya, kalau kamu engkar terhadap nikmat itu, sungguh siksaku sangat pedih. Artinya apa, Bapak Ibu? Ternyata banyak pujian dan banyak syukur tadi. Kalau dari di awal tadi ada dua nikmat, ada dua hikmah. Yang pertama, untuk melanggengkan nikmat itu. Kalau kita banyak pujian dan syukur, maka nikmat itu langgeng terus, tetap berkesinambungan, nikmat itu ada sama kita. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, lihusul ziyadah, maka nikmat itu akan ditambah sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, mohon maaf Pak, kalau kita ilustrasikan dengan sesama manusia, manusia yang pandai berterima kasih, maka manusia itu pun akan mudah untuk membantu dan menolong lagi. Begitu nggak kira-kira Pak? Kita tolong, dia pandai berterima kasih, rasa menolongnya itu nikmat, puas. Ini udah ditolongin nggak tahu terima kasih, itu baru sesama manusia. Udah begitu kita Pak, itu orang udah dibantu sedikit pun nggak ada rasa terima kasihnya. Coba manusia aja sudah mengeluh begitu, bagaimana kalau Allah? Itu si hamba udah saya tolongin, udah saya bantu, udah saya kasih nikmat, sedikit pun nggak ada rasa syukurnya. Padahal kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lihusuli ziyadah, bersyukur itu ternyata akan menambah nikmat itu. Mudah-mudahan dengan taklim kita di ba'da subuh ini akan memotivasi kita semakin giat dalam hal berhamd ataupun menyampaikan pujian-pujian dan bersyukur. Karena secara singkatnya itu kita dianjurkan banyak memberikan pujian dan juga bersyukur. Ternyata memuji dan bersyukur itu akan membuat nikmat itu terus-terusan ada bersama kita, dan bahkan dengan melakukan pujian dan syukur itu akan menambah rasa nikmat dan macam-macam nikmat itu kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin masih ada sesi tanya jawab, ya silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada jemaah.